Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai intervensi kesehatan jiwa untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah kesehatan jiwa yang diampu langsung oleh Ibu Tias Peptianasari MC. Nah, kelompok 7 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aini Faiza, si paling Sumedang. Yang kedua ada Alfaraz, si paling Sukabumi. Yang ketiga ada Asma Nabila, si paling Bekasi. Dan yang terakhir saya sendiri, Dita Paramita, si paling Purwakarta nih. Nah, oke guys, kita langsung ke pembahasan aja ya. Jangan lupa disimak. Cekidot. Apa sih pengertian dari kesehatan jiwa? Pengertian kesehatan jiwa adalah keadaan bebas dari gangguan-gangguan jiwa. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Sedangkan menurut WHO, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Nah, dari dua definisi di atas yang sudah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dikatakan sehat, seseorang harus berada pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang bebas dari gangguan, seperti penyakit atau perasaan tertekan yang memungkinkan seseorang tersebut untuk hidup produktif dan mengendalikan stres yang terjadi sehari-hari serta berhubungan sosial secara nyaman dan berkualitas. Baik, selanjutnya kesehatan jiwa bertujuan. Tujuan yang pertama, menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Tujuan kedua, menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan. Tujuan ketiga, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia. Tujuan keempat, memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ. Tujuan kelima, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa. Tujuan keenam, meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan ketujuh, memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia. Apa itu intervensi? Intervensi merupakan sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan terhadap sebuah permasalahan yang terjadi pada seorang individu atau beberapa individu atau beberapa pihak sekaligus, di mana dengan adanya intervensi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan intervensi dalam dunia kesehatan itu sendiri adalah tindakan atau campur tangan perawat atau dokter yang dilakukan untuk melakukan pertolongan terhadap pasien atau klien yang berdasarkan tahapan dari pengobatan ke tahapan kesembuhan. Ciri-ciri jiwa yang sehat. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, mampu mengolah aktualisasi diri sendiri. Aktualisasi diri merupakan puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Apabila seseorang yang memiliki ciri-ciri jiwa yang sehat, bisa dilihat dari bagaimana mereka mengembangkan dan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, mampu mengatasi stres. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Apapun yang akan dilakukan sebelumnya telah dipikirkan segala konsekuensinya dan segera memahami jika yang dilakukan akan merugikan orang lain atau tidak. Yang kelima, menghargai dan rasa empati pada orang lain. Mampu menghargai pendapat dan karya orang lain tanpa ada perasaan yang terpaksa akan melahirkan rasa empati secara perlahan-lahan terhadap orang lain. Yang keenam, mampu berinteraksi dengan orang lain.
Yang ketujuh, emosi yang stabil. Di dalam jiwa yang sehat akan selalu ada dorongan hati untuk bisa lebih mengalah atau menghindari hal-hal yang hanya membuat kondisi menjadi tidak menentu. Dapat mengendalikan dan menetralkan emosi dengan keimanan yang kuat adalah salah satu ciri-ciri jiwa yang sehat. Kedelapan, psikologi yang stabil. Jiwa yang sedang labil dan sakit seringkali disebabkan karena seseorang tidak mampu melupakan masa lalu yang pahit, tidak mampu menerima kelemahan diri sendiri, tidak sanggup menghadapi kegagalan, dan malu untuk membuka diri pada orang lain untuk bisa berinteraksi dengan harmonis. Semua sikap pasif tersebut adalah kebalikan dari ciri-ciri jiwa yang sehat. 9. Realistis dan logis. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menerima kenyataan hidup yang sedang dijalani, ikhlas dan bangkit kembali dengan doa dan usaha walaupun terasa berat dan sulit adalah ciri-ciri jiwa yang sehat. Berpikir secara realistis dan logis menghadapi kegagalan, kebangkrutan, atau keberhasilan sekalipun adalah modal utama untuk bisa menjadi manusia yang sabar, kuat dari segi kejiwaannya, dan tidak mudah menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Yang ke-10, menjauhi segala hal yang merugikan kesehatan tubuh. Macam-macam gangguan jiwa. Yang pertama, ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan terdiri dari gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, fobia, dan panik. Gangguan kecemasan merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya merasa cemas dan gelisah, serta sulit mengendalikan perasaan tersebut. Nomor 2. Gangguan kepribadian. Seseorang dengan gangguan kepribadian cenderung memiliki pola pikir, perasaan, atau perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang. Jenis gangguan kepribadian terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama ada tipe eksentrik, seperti gangguan kepribadian paranoid, skizoid, skizotipal, dan antisosial. Tipe dramatis atau emosional, seperti gangguan kepribadian narsistik, histrionik, dan ambang atau borderline. Lalu, tipe cemas dan takut, seperti gangguan kepribadian obsesif kompulsif, menghindar atau avoidant, dan ketergantungan. Lalu ada gangguan psikotik. Gangguan psikotik merupakan gangguan jiwa parah yang menyebabkan munculnya pemikiran dan persepsi yang tidak normal, misalnya penyakit skizofrenia. Yang keempat, ada gangguan suasana hati. Perubahan mood yang terjadi sewaktu-waktu adalah hal yang normal, apalagi jika memang ada faktor pencetusnya, misalnya stres, kelelahan, atau tekanan batin. Namun, orang yang menderita gangguan suasana hati bisa mengalami perubahan mood atau suasana hati yang ekstrim dan dalam waktu cepat, misalnya dari mood yang stabil tiba-tiba sedih, lalu sangat bahagia dan bersemangat dalam waktu yang cepat. Nomor 5, ada gangguan makan. Gangguan makan adalah gangguan jiwa serius yang membuat perilaku makan seseorang terganggu. Kondisi ini seringkali dapat membuat penderitanya mengalami masalah gizi, misalnya kurang gizi atau justru obesitas. Di poin ke-6, ada gangguan pengendalian impuls dan kecanduan. Orang dengan gangguan pengendalian impuls tidak dapat menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Misalnya berjudi, mencuri atau kleptomania, dan menyulut api atau piromania. Sedangkan gangguan perilaku adiksi atau kecanduan biasanya disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Tak hanya itu, seseorang juga bisa kecanduan aktivitas tertentu seperti seks, masturbasi, atau berbelanja. Di poin ke-7, ada gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Gangguan jiwa yang satu ini ditandai dengan adanya pikiran dan obsesi yang tidak terkendali terhadap sesuatu, sehingga mendorong penderitanya untuk melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang. Di poin terakhir ini, ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD. PTSD dapat berkembang setelah seseorang mengalami kejadian traumatis atau mengerikan seperti pelecehan seksual atau fisik, kematian orang terdekat, atau bencana alam. Orang yang menderita PTSD biasanya akan sulit melupakan pikiran atau peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut. Faktor penyebab gangguan jiwa.
Yang pertama itu ada faktor biologis. Beberapa faktor biologis yang dapat menjadi penyebabnya yaitu faktor keturunan, alami infeksi, cedera pada otak, penyalahgunaan zat, dan gangguan saat lahir. Yang kedua ada faktor psikologis. Beberapa faktor psikologis yang dapat menjadi penyebabnya yaitu yang pertama, trauma psikologis berat yang terjadi saat masih kecil, seperti kekerasan emosional, fisik, ataupun seksual. Kedua, kehilangan dini terhadap sosok penting dalam hidup, seperti orang tua. Ketiga, pernah ditelantarkan. Keempat, memiliki kemampuan yang buruk saat berhubungan dengan orang lain. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang dapat menjadi penyebabnya antara lain yaitu seperti kematian atau perceraian, hubungan keluarga yang tidak berjalan dengan baik, perasaan tidak mampu, harga diri, dan sebagainya. Yang terakhir itu penyalahgunaan zat oleh orang-orang terdekat. Lalu di sini ada cara-cara untuk menjaga kesehatan jiwa. Yang pertama ada olahraga dengan teratur. Nah, dengan olahraga teratur di setiap paginya atau latihan gym, maka tubuh dan pikiran akan lebih fresh seperti itu. Lalu yang kedua ada menerapkan pola makan sehat. Seperti misalkan memakan buah-buahan atau sayuran di setiap menunya setiap hari. Lalu kemudian mengurangi mengonsumsi junk food. Nah, itu bisa membantu menjaga kondisi mental agar tetap stabil. Lalu yang ketiga ada memotivasi diri. Dalam hidup ada kalanya kita akan merasakan bosan dengan rutinitas yang berlangsung secara terulang-ulang seperti itu. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, kita coba menemukan motivasi baru agar kita bisa bersemangat kembali, misalkan dengan bekerja keras setiap hari. Nah, sebenarnya apa motivasi untuk bekerja itu? Misalkan untuk membeli rumah, untuk haji, atau untuk membahagiakan orang-orang terdekat. Nah, semua impian itu bisa jadi motivasi sehingga kita tidak mudah putus asa dan stres. Lalu yang keempat ada mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Ada orang yang suka menyendiri, jarang berkomunikasi, dan memiliki gangguan kepribadian antisosial, biasanya lebih rentan mengalami gangguan psikologis. Nah, makanya sangat penting untuk kita membangun kemampuan bersosialisasi, seperti membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar, seperti di rumah, di tempat kerja, atau di tempat kuliah, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kamu sudah melaksanakan itu, maka hidup kamu tuh akan lebih bahagia, lebih banyak tertawa, sehingga stres pun akan berkurang. Lalu yang terakhir ada berkonsultasi dengan ahli terapi. Nah, jika kamu merasa jiwa kamu sudah terlalu tertekan dan kamu tidak sanggup menanggungnya lagi, maka cobalah berkonsultasi dengan dokter atau ahli terapi. Bicarakan semua masalah serta cemas yang sedang kamu alami. Nantinya dokter akan memberikan saran tentang cara menyingkirkan pikiran negatif serta bagaimana tips untuk mengolah stres seperti itu. Kesimpulan dari kelompok kami ialah intervensi kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seorang individu yang mengalami masalah kejiwaan dibimbing dan dilatih untuk belajar mengenali kondisi, perasaan, dan pikiran yang menyebabkan keluhan, serta membantu pasien untuk membentuk perilaku yang positif terhadap masalah yang dihadapi. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.